Assalamualaikum. Kali ini dengan aku Carmila. Di video kali ini juga aku akan membahas tema yang sama dengan teman-teman, yaitu analisis SWOT. Namun analisis SWOT kali ini bukan analisa dari sebuah perusahaan, melainkan analisa terhadap diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang belum mengetahui apa itu analisis SWOT, apa komponen di dalam analisis SWOT, dan apa kegunaan dari analisis SWOT itu, aku bakal jelasin terlebih dahulu. Analisis SWOT. Secara garis besar, analisis SWOT ini merupakan sebuah analisa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui 4 komponen pokoknya. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Terakhir ada threat atau ancaman. Namun, analisis SWOT kali ini ditugaskan kepada kami untuk menganalisa diri sendiri, yang berguna untuk kita bisa membandingkan apa hasil di dalam analisa itu nanti dengan passion dan cita-cita yang kita impikan. Jadi situs untuk menganalisa tentang kepribadian, personal values, minat, bakat, ada 2 situs yang diberikan kepada kita. Yang pertama ada Temu Bakat dan yang kedua ada Rencanamu ID. Dari 2 situs itu aku memakai situs Rencanamu ID untuk mengetahui tes minat bakat dalam diri aku. Dan aku bakal bacain hasil dari analisis SWOT yang udah aku kerjain gitu. Jadi di dalam Rencanamu ID aku melakukan 3 tes. Yang pertama di bagian kepribadian, yang kedua di bagian minat, dan yang ketiga di bagian personal values. Gunanya apa buat aku? Aku pengen tahu seberapa besar persamaan kepribadian yang memang ada dalam diri aku dan yang bakal aku tes nanti di Rencanamu ID ini. Begitu juga dengan minat dan personal values, untuk aku bandingkan dengan passion dan cita-cita aku. Berhubung cita-cita aku adalah menjadi seorang direktur atau pemilik perusahaan, namanya juga mimpi, kalian boleh doain. Jadi hasil yang aku dapat dari kepribadian dulu ya, disebutin kamu adalah tipe orang yang cekatan, cerdas, berpengaruh, waspada, dan belak-belakan. Merupakan pribadi yang menyukai tantangan, berkonsep strategi, dan cepat bosan dengan sesuatu. Iya, menurut aku ini benar, karena emang aku merupakan orang yang gak betah gitu kalau misalnya ngelakuin hal berulang-ulang. Rasanya pengen kayak udah biasa nih, gantilah, apalagi ya yang mau dikerjain gitu. Nah, yang kedua dari minat. Dari minat ini ada 3 yang dikatakanlah melekat dalam diri aku. Yang pertama itu the people of hero. Maksudnya gemar berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang membuat minat kamu tinggi di bidang sosial seperti mengajar, mendengarkan keluhan atau masalah, dan bersedia menjadi tempat bercerita orang lain. Yang kedua ada the charismatic CEO, persuasi dan kepemimpinan. Kegemaran memimpin dan menempatkan orang untuk posisi tertentu, mampu mempresentasikan ide sederhana yang dapat dipahami orang lain, menjadi penengah perselisihan dan suka berdebat, menyebabkan kemampuan dalam mengatur dan mengelola suatu kelompok, baik untuk mencapai tujuan organisasi maupun keuntungan ekonomi. Yang ketiga, the efficient organizer atau administrasi, kemampuan bekerja dengan data dan menjadi bagian dalam beberapa acara kegiatan, membuatmu mampu dan berminat di bidang administrasi. Nah, dari minat ini, kalau aku cocokin dalam diri aku, ada yang benar, ada juga yang kurang sih menurut aku. Poin nomor 1, the people of hero. Ya, aku emang sering banget jadi tempat curhat teman-teman gitu, dan aku emang gemar aja gitu dengerin keluhan-keluhan orang, terus aku nanti kasih sudut pandang dari sisi aku gitu. Emang gemar dalam menengahi lah istilahnya permasalahan orang lain, tapi bukan mencampuri ya, bukan, hanya menjadi penengah. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan katanya. Gemar memimpin. I think yes, because aku berhubung anak pertama juga, jadi selalu kayak nyuruh adik
dek gini, maybe itu menjadi kebawa-bawa kali ya. Jadi kalau kepemimpinan ya aku juga sering kayak, kamu di sana ya, kamu di situ ya, gitu. Iya, yes, bener apa. Dan efisien organisir, kemampuan bekerja dengan data menjadi bagian dalam beberapa acara kegiatan membuatmu mampu berminat di bidang administrasi. Ini yang menurut aku kurang, karena aku juga jarang ada di acara-acara kayak gitu sih. Tapi seandainya aku dikasih amanah buat bekerja di dalam sebuah organisasi mungkin, atau misalnya di lingkungan kelas misalnya gitu, dikasih tanggung jawab, ya aku bakal ngerjain. Dan yang ketiga ada personal values. Di personal values ini juga ada 3. Yang pertama self direction. Kebebasan dan kemandirian adalah hal yang penting. Kegemaran mengambil keputusan sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri membuat pribadi ini tidak suka bergantung kepada orang lain. Iya. Stimulation. Hal-hal menantang yang beresiko di sekitar justru membuat keseharianmu menjadi tidak biasa-biasa saja. Iya. Conformity, menjaga perilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku adalah sesuatu yang penting, diterima dan dapat diperlakukan dengan baik di lingkungan menjadi pusat kepentingan pribadi. Artinya, pribadi senang bekerja dengan orang lain dan menjadi teman atau sahabat dengan mereka. Ya, dari personal values ini, aku bisa bilang ketiga-tiganya itu benar ada dalam diri aku. Aku emang gemar banget menyendiri dan mengambil keputusan sendiri. Tapi menyendiri maksudnya bukan menyendiri yang nggak mau bergaul sama orang lain gitu, bukan. Kalau seandainya lagi punya masalah atau aku lagi ada pikiran, aku lebih senang menyelesaikan masalah aku itu sendiri tanpa menyusahkan orang lain, walaupun itu ibu misalnya atau ayah. Aku lebih senang berpacu dengan pikiran aku sendiri gitu intinya. Nah, yang kedua stimulasi katanya. Hal-hal menantang yang berisiko di sekitar justru membuat keseharianmu menjadi tidak biasa-biasa saja. Benar, tapi kadang-kadang pusing juga sih. Kayak misalnya ada something atau ada masalah di sekitar aku yang bikin berpikir keras. Aku tuh suka banget, tapi kadang-kadang kalau misalnya terlalu keras berpikir juga ya pusing-pusing gitulah. Tapi ya yes, aku suka yang beresiko. Dan yang ketiga, menjaga perilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku adalah sesuatu yang penting. Yes, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, aku rasa ini juga harus diterapkan oleh semua orang, bahwa dimanapun kita harus mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan tersebut gitu. Jadi dari ketiga yang aku tes tadi, aku mendapatkan kesimpulan 4 SWOT tadi: strength, weakness, opportunities, dan threat. Aku bacain strength-nya dulu. Mampu mengerti situasi, penuh energi, menerima tantangan, dapat mempengaruhi orang lain, dapat memahami orang lain, memahami berbagai sistem pekerjaan. Dari beberapa poin ini, menurut aku ada yang memang benar-benar dan ada yang kurang. Kalau mengerti situasi, fleksibel sih sebenarnya. Kadang-kadang ada situasi yang kita nggak paham juga walaupun udah kita pahamin, tapi kita coba pahamin dengan cara kita evaluasi gitu. Apa sih masalahnya? Misalnya nih, ada satu masalah kita sama teman. Sebenarnya siapa sih yang salah? Apa sih masalahnya? Nah, kita harus mengevaluasi dulu untuk mengerti sesuatu keadaan itu. Dan aku rasa 75% ya. Terus weakness, kelemahan. Hobi berdebat membuat orang kesal. Iya, kadang-kadang aku suka berdebat. Yang kedua, bekerja harus sesuai suasana hati. Yes. Karena kalau bekerja dalam tekanan yang terlalu tinggi, menurut aku bakal buat kita itu kayak kedoktrin dan ngerasa capek, terus kayak takut gitu jadi ngerjain sesuatu. Kalau aku kerjain ini ntar salah, kalau aku kerjain kayak gini ya kalau benar gitu ya. Enggak sih, kalau menurut aku kayak gitu, nggak tahu menurut kalian. Tidak mampu bekerja di bawah tekanan yang amat tinggi, ya itu yang aku bilang tadi. Karena semakin tinggi tekanan, menurut aku semakin takut kita untuk melakukan sesuatu di dalam pekerjaan itu. Opportunities, peluang, mampu berkembang di lingkungan yang mendukung. Nah, poin ini menurut aku bukan cuman ada di aku,
Tapi di semua orang, siapapun orangnya, kalau berada di lingkungan yang mendukung, pasti bakal bisa mengembangkan potensi dirinya. Seandainya situasi dan kondisi lingkungannya tidak mendukung, dia pasti nggak bisa ngembangin potensinya itu secara keseluruhan. Bisa sih bisa, kayak orang-orang yang bekerja dalam tekanan mungkin tetap bisa berkembang, namun lamban gitu. Yang kedua, mampu berinovasi untuk lebih baik. I think semua orang juga bisa berinovasi untuk menjadi yang lebih baik sesuai dengan motivasi yang ditumbuhkan dari diri masing-masing. Yang ketiga ada trich atau ancaman, tidak mampu bekerja di bawah tekanan yang kuat, iya yang aku bilang tadi, dan tidak percaya diri. Yes, sebenarnya aku adalah orang yang kurang banget perihal kepercayaan diri, tapi pengen gitu punya kepercayaan diri. Jadi dari keempat yang sudah aku dapat, aku mengetahui apa yang harus aku tambah dan kurangi dalam diri aku. Aku simpulkan yang harus aku tambah dan pertahanin itu kayak strength aku dan opportunities aku kan. Jadi kayak aku harus lebih mampu mengerti situasi gitu. Aku harus lebih mampu memotivasi diri aku untuk dapat berinovasi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri aku. Dan yang harus aku kembangkan lagi itu termasuk dengan kepercayaan diri. Karena kalau kita punya kepercayaan diri, kalau kita punya public speaking yang bagus, kita bisa masuk ke berbagai bidang menurut aku gitu. Nah, kalau dibandingin lagi keempat yang aku dapat ini dengan cita-cita dan passion yang ada dalam diri aku, mungkin aku bisa raih asal aku konsisten dengan strength dan opportunities aku tadi, dan hal-hal yang aku perbaiki seperti kayak percaya diri, mengerti situasi, dan yang lain-lain. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mengerti situasi lingkungan yang kita pimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus percaya diri untuk setiap apapun yang kita keluarkan, misalnya aturan, misalnya hukuman, dan kita harus konsisten untuk setiap apapun yang kita pimpin. Nah, jadi menurut aku analisis SWOT ini merupakan pembelajaran dan sebuah analisis yang bisa banget dilakukan oleh siapapun untuk misalnya pengembangan diri, untuk melangkah ke langkah yang lebih lanjut seperti memilih pekerjaan, seperti meyakinkan diri juga sih sebenarnya, ngembaliin moodnya kita gitu. Kadang-kadang kita kan berpikir aku pengen jadi ini, tapi apa aku sanggup? Nah, dari analisis SWOT ini, dari kedua situs tes minat bakat tadi, kita bisa lebih percaya diri karena kita baca, oh ternyata iya yang aku pikirin itu benar di dalam tes minat ini. Jadi aku bisa kembangin lagi gitu. Nah, untuk semua yang udah aku jelasin tadi, aku harap kalian mengerti, dan videonya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.